Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viniandi Sapitri, NIM 196510087, jurusan akuntansi, prodi D4 akuntansi manajerial, mata kuliah pengauditan 1, materi audit laporan keuangan dan laporan audit. Lanjut, di sini ada beberapa materi yang saya ringkas. Yang pertama, alasan perlunya audit atas laporan keuangan. Yang kedua, manfaat ekonomis audit. Yang ketiga, manfaat audit dari sisi pengawasan. Yang keempat, pemisahan tanggung jawab manajemen dan audit. Yang kelima, hubungan antara akuntansi dan auditor. Yang keenam, laporan audit. Yang ketujuh, arti wajar atau fair dalam auditing. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit laporan keuangan dan laporan audit. Yang pertama, audit laporan. Audit laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Yang kedua, laporan audit adalah media formal yang digunakan oleh auditor dalam mengkomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan tentang kesimpulan atas laporan keuangan yang diaudit. Dan di sini saya akan menjelaskan alasan perlunya audit atas laporan keuangan, yaitu ada 4. Yang pertama, perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan adalah yang dapat menimbulkan konflik antara manajemen sebagai pembuatan dan pengaji laporan keuangan dengan para pemakai laporan keuangan. Yang kedua, laporan keuangan merupakan informasi yang sangat penting bagi pemakai, investor, kreditor, dan para pembuat keputusan ekonomi lainnya yang mengandalkan laporan keuangan yang dipublikasikan. Yang ketiga, kompleksitas. Dunia bisnis yang selalu berkembang pesat mengakibatkan permasalahan akuntansi dan proses penyajian laporan keuangan semakin kompleks. Dan yang terakhir, keempat, keterbatasan akses atau remotency. Pemakai laporan keuangan pada umumnya keterbatasan akses terhadap data akuntansi. Kedua, manfaat ekonomis audit terbagi menjadi 4, yaitu A. Meningkatkan kredibilitas, B. Meningkatkan efisiensi dan kejujuran, C. Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, D. Mendorong efisiensi pasar modal. Dan yang ketiga, manfaat audit dari sisi pengawasan, yaitu audit dilihat dari sisi pengawasan juga membawa manfaat yang cukup besar. Sofyan Syafri Harahap mengemukakan manfaat audit dari sisi pengawasan sebagai berikut. Pertama, preventif kontrol. Yang kedua, detektif kontrol. Yang ketiga, reporting kontrol. Yang keempat, pemisahan tanggung jawab manajemen dan auditor. Yang pertama, manajemen bertanggung jawab atas perbuatan dan isi laporan keuangan yang dimuat dalam esersi atau pernyataan manajemen. Yang kedua, auditor independen bertanggung jawab memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Kelima, hubungan antara akuntansi dan auditor. Auditing umumnya dipelajari di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi dan dipraktekkan oleh akuntan publik. Memang auditing dan akuntansi berhubungan erat dan tujuan akuntansi adalah mengkomunikasikan data keuangan yang relevan dan dapat diandalkan yang berguna bagi pengambilan keputusan. Keenam, laporan audit. Laporan audit merupakan alat formal auditor untuk mengkomunikasikan suatu kesimpulan yang diperoleh mengenai laporan keuangan auditan kepada pihak yang berkepentingan. Lanjut, laporan audit bentuk baku. Laporan audit bentuk baku memuat suatu pernyataan auditor independen bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan suatu satuan usaha, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan audit baku terdiri dari 3 paragraf. Yang pertama, paragraf pengantar. Suatu pernyataan bahwa mengenai laporan keuangan apa saja yang telah diaudit. Hal ini dilakukan karena laporan arus kas tidak dapat direkayasa oleh manajemen. Yang kedua, paragraf lingkup audit.
suatu pernyataan bahwa auditor melaksanakan audit berdasar standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Yang ketiga, paragraf pendapat. Suatu pernyataan pendapat auditor bahwa laporan keuangan yang disebutkan dalam paragraf pengantar butir. Jenis-jenis pendapatan auditor terbagi menjadi 5 jenis, antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelasan. Yang ketiga, pendapat wajar tanpa pengecualian atau qualified opinion. Yang keempat, pendapat tidak wajar. Yang kelima, pernyataan tidak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion atau non-opinion. Unsur laporan audit terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, pihak yang dituju. Yang kedua, paragraf pengantar. Yang ketiga, paragraf lingkup. Yang keempat, paragraf pendapat. Yang kelima, nama auditor. Yang keenam, nomor izin akuntan publik. Nomor 7, tanda tangan. Dan terakhir, tanggal laporan audit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.